Sinbad si Pelaut. Sinbad si Pelaut adalah tokoh legendaris yang terkenal dalam cerita rakyat Timur Tengah. Kisahnya pertama kali muncul dalam kumpulan cerita 1001 Malam. Sinbad adalah seorang pelaut yang suka berpetualang, mengarungi lautan dengan keberanian dan punya rasa ingin tahu yang tak terbatas. Setiap perjalanannya selalu diwarnai dengan bahaya dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Yuk, langsung saja kita mulai dongengnya. Sinbad memulai pelayaran pertamanya dengan sebuah kapal dagang yang membawa barang-barang untuk dijual ke negeri-negeri yang jauh. Setelah berhari-hari di laut, kapal mereka mencapai sebuah pulau yang tampak hijau dan subur. Para awak kapal turun untuk beristirahat dan mencari sumber daya. Namun, saat mereka menyalakan api untuk memasak, pulau itu tiba-tiba berguncang. Ternyata, pulau tersebut bukanlah tanah, melainkan punggung seekor ikan raksasa yang telah tidur selama berabad-abad di laut. Di pulau tersebut, Sinbad menemukan bahwa pulau itu sebenarnya adalah punggung ikan raksasa yang sedang tidur. Ketika ikan itu terbangun, Sinbad langsung meloncat ke laut, menyebabkan Sinbad hampir tenggelam. Beruntung, dia berhasil diselamatkan oleh kapal lain yang lewat, dan dengan itulah dia memulai petualangan penuh bahaya dan keajaiban. Ikan itu terbangun akibat panas dari api, lalu menyelam ke laut dalam. Banyak awak kapal yang tenggelam atau hanyut dalam gelombang. Sinbad, yang jatuh ke laut, berhasil bertahan dengan berpegangan pada potongan kayu. Setelah berhari-hari terapung di lautan, ia akhirnya diselamatkan oleh sebuah kapal pedagang yang kebetulan melintas. Kapal itu membawanya kembali ke Baghdad, dan Sinbad bersumpah akan terus berpetualang. Meskipun perjalanannya kali ini hampir merenggut nyawanya. Burung Rok dan Lembah Berlian. Setelah memulihkan diri dari perjalanan pertamanya, Sinbad kembali merasa gelisah dan memutuskan untuk memulai petualangan baru. Kali ini, kapalnya berlayar jauh ke negeri-negeri tropis. Di tengah perjalanan, mereka mendarat di sebuah pulau yang tampaknya damai. Di sana, Sinbad menemukan telur besar, seukuran rumah, yang ternyata milik burung Rok, makhluk legendaris yang bisa membawa gajah terbang. Tanpa menyadari bahayanya, para awak kapal memecahkan telur itu untuk dimakan. Ketika burung Rok kembali dan melihat anaknya terbunuh, ia sangat marah. Burung Rok mengambil batu besar dan menjatuhkannya ke kapal Sinbad, menghancurkan kapal dan membuat mereka karam. Sinbad sekali lagi terdampar sendirian di sebuah lembah yang sangat dalam. Di lembah itu, ia melihat berlian-berlian berkilauan di seluruh dasar lembah, tetapi juga ada ular-ular raksasa yang menghuninya. Sinbad tahu bahwa untuk keluar dari lembah ini adalah hal yang mustahil, kecuali ia memanfaatkan kecerdikannya. Sinbad melihat cara pedagang berlian mengumpulkan batu berharga itu. Mereka melemparkan daging ke lembah, yang kemudian akan diambil oleh burung pemangsa. Berlian-berlian akan menempel pada daging, dan burung-burung itu membawanya ke sarang mereka. Sinbad mengikat dirinya pada sepotong daging besar dan menunggu sampai burung-burung itu membawanya keluar dari lembah. Setelah burung Rok membawanya ke tempat aman, ia lalu bertemu dengan para pedagang yang membantunya kembali ke Baghdad. Raksasa bermata satu. Tidak lama setelah kembali ke Baghdad, Sinbad merasa terpanggil kembali oleh laut. Dia pun kembali memulai perjalanan. Namun kali ini nasib buruk menghampirinya. Kapalnya terdampar di sebuah pulau yang ternyata dihuni oleh makhluk mengerikan. Raksasa bermata satu yang memakan manusia. Raksasa ini menangkap Sinbad dan para awaknya, lalu memasukkan mereka ke dalam kandang. Setiap hari, raksasa itu memilih salah satu dari mereka untuk dimakan. Sinbad dan yang tersisa sangat ketakutan, namun ia tidak menyerah. Pada malam hari, Sinbad menyusun rencana pelarian. Dia dan teman-temannya menyiapkan tongkat besi yang mereka panaskan dalam api. Ketika raksasa tertidur, mereka membutakan matanya dengan tongkat tersebut. Dalam kekacauan yang terjadi, Sinbad dan teman-temannya berhasil melarikan diri ke pantai, lalu membuat rakit untuk mengarungi laut. Meski beberapa dari mereka tewas dalam perjalanan, Sinbad berhasil kembali ke Baghdad dengan selamat, membawa kisah mengerikan tentang raksasa itu. Negeri yang misterius. Petualangan keempat Sinbad membawanya ke sebuah negeri yang dipenuhi dengan keajaiban. Sinbad dan awak kapalnya disambut oleh penduduk negeri itu, dan Sinbad bertemu dengan seorang raja yang sangat kaya dan bijaksana.
Raja tersebut mempekerjakan Sinbad dan mempercayakannya untuk memimpin beberapa urusan penting kerajaan dan menikahkannya dengan salah satu anaknya. Namun, Sinbad merasa penasaran dengan tradisi aneh yang dipegang oleh penduduk negeri ini. Setiap kali seorang suami atau istri meninggal, istri atau suami mereka harus dikuburkan hidup-hidup bersamanya. Malang, nasib Sinbad kali ini terkait dengan tradisi itu. Ketika istrinya tiba-tiba meninggal, dia dipaksa untuk ikut dikubur hidup-hidup bersama jenazah istrinya di sebuah gua bawah tanah. Sinbad, dengan akal cerdasnya, menemukan jalan keluar dari gua tersebut setelah beberapa hari bertahan dengan makanan dan minuman yang ditinggalkan oleh mayat-mayat lain. Akhirnya, dia menemukan jalan ke permukaan, di mana dia diselamatkan oleh pedagang yang lewat. Sinbad kembali ke Baghdad, bersumpah tidak akan menikah lagi dalam perjalanannya. Pertemuan dengan makhluk laut. Kali ini, nasib buruk benar-benar menghampiri Sinbad. Kapalnya tenggelam di tengah badai dahsyat, dan Sinbad terdampar di sebuah kerajaan bawah laut. Sinbad dibawa ke hadapan Raja Laut, yang terkesan dengan cerita-cerita Sinbad tentang dunia di atas permukaan. Di kerajaan ini, Sinbad menemukan bahwa kehidupan di laut sama kayanya dengan kehidupan di darat, dengan makhluk-makhluk ajaib dan kota-kota yang terbuat dari batu permata. Meskipun kehidupannya di bawah laut nyaman, Sinbad rindu dengan dunia di atas. Dia meminta izin kepada Raja Laut untuk kembali ke permukaan, dan setelah menjalani berbagai ujian, dia diizinkan pergi. Sinbad diselamatkan oleh kapal yang kebetulan melintas dan kembali ke daratan dengan harta karun yang dia kumpulkan dari dasar laut. Kegagalan yang menjadi berkah. Dalam perjalanan ke-6-nya, Sinbad kembali mengalami kecelakaan. Kapalnya hancur setelah bertabrakan dengan karang, dan dia terdampar di sebuah pulau kosong. Di sana, dia bertemu dengan seorang pertapa yang memiliki kekuatan mistik. Sang pertapa memberikan Sinbad pelajaran tentang arti kehidupan yang sejati, menunjukkan kepadanya bahwa harta dan petualangan bukanlah segalanya. Berkat ajaran sang pertapa, Sinbad memperoleh kebijaksanaan baru. Ketika dia akhirnya diselamatkan, dia membawa pulang lebih dari sekadar harta benda. Dia juga membawa pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih berharga dari apapun. Perjalanan terakhir. Pada perjalanan terakhirnya, Sinbad terdampar di sebuah negeri yang dipenuhi oleh orang-orang kerdil. Orang-orang ini menangkapnya dan membawanya kepada raja mereka. Sinbad, dengan kecerdikannya, berhasil meloloskan diri dan menemukan harta karun yang sangat besar di dalam kerajaan tersebut. Namun, kali ini dia menyadari bahwa keinginan untuk kembali ke rumah lebih kuat daripada dorongan untuk terus berpetualang. Setelah perjalanan terakhir ini, Sinbad memutuskan untuk pensiun dari kehidupan sebagai pelaut. Dia kembali ke Baghdad dan hidup dalam kedamaian, menikmati kekayaannya dan berbagi kisah-kisah luar biasa dari petualangannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Sinbad menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak bukan pada harta atau petualangan, tetapi pada pemahaman dan kebijaksanaan yang diperolehnya melalui pengalaman hidup. Begitulah akhir cerita Sinbad si pelaut.